Pencarian korban longsor di Petung Kriono, Pekalongan, kembali membuahkan hasil. Satu jenazah ditemukan di area persawahan, tidak jauh dari lokasi reruntuhan rumah sekretaris Desa Kasimpar. Dengan temuan ini, total sudah ditemukan 22 korban tewas. Adapun warga yang dinyatakan hilang sejauh ini tercatat 4 orang. Komandan Kodim, Dandim, 0710 Pekalongan, Letkol, Letnan Kolonel, Infantri Rizky Aditya, kepada Gakorpa News di lokasi kejadian membenarkan penemuan satu jenazah itu. Jenis kelaminnya laki-laki. Ya, baru saja ditemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Langsung dievakuasi untuk identifikasi. Hingga Kamis siang ini total sudah 22 yang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Diungkapnya, Kamis, 23 Januari 2025. Salah satu warga, Darmanto, menuturkan korban tewas yang baru saja ditemukan ialah pamannya, bernama Diatno. Korban diketahui sebagai warga Gumelem. Dilihat dari ciri-cirinya, terutama pada kakinya bengkok, dan pakai batik, katanya. Darmanto mengatakan, saat kejadian, usai dari acara hajatan manten, korban berteduh di rumahnya Sekdes karena hujan deras yang mengguyur. Habis kondangan, kemudian hujan deras ngidul di rumah Pak Carik, ungkapnya. Lokasi temuannya sekitar 200 meter dari lokasi rumah Sekdes. Ya sekitar 200 meter lebih dari jarak rumahnya Pak Carik, Sekdes, katanya. Saat ini jenazah masih dilakukan proses identifikasi di Posko Induk Bencana Alam Kabupaten Pekalongan di Puskesmas Petung Kriono. Diketahui, longsor melanda kawasan Petung Kriono, Pekalongan, pada Senin 20 Januari petang, buntut hujan deras. Longsor tersebut menghantam 3 bangunan. Dandim Pekalongan Letkol Rizky memaparkan, 3 bangunan yang terdampak longsor itu ialah rumah milik Pak Carik atau Sekretaris Desa, Sekdes, Kasimpar, rumah seorang pendeta, dan satu kafe. Saat kejadian longsor, rumah Sekdes Kasimpar dan kafe itu menjadi tempat berkumpul sejumlah orang. Sedangkan satu rumah pendeta yang turut roboh sedang dalam kondisi kosong. Pencarian pada hari ini dilakukan oleh tim SAR gabungan sebanyak 300 personil yang terbagi dalam 4 SRU, Search and Rescue Unit. Mereka adalah Aisyah, perempuan, Tea Ari, laki-laki, Afkar Abian, laki-laki, dan Tea Adi, laki-laki. Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono mengatakan, Aisyah ditemukan pada jarak 4,7 km dari lokasi kejadian bencana pada pukul 10.06 waktu Indonesia Barat. Korban kedua atas nama Teari ditemukan di Sektor 2 di atas rumah Carik Desa Kasimpar pada pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.05 WIB, tim SAR gabungan kembali menemukan seorang bayi berumur 5 bulan atas nama Afkar Arbian di Sektor 1 tersangkut di pohon bambu yang berada di bawah tak jauh dari rumahnya. Terakhir, tim SAR gabungan mendapatkan laporan dari warga ada yang melihat sesosok jasad di bawah jembatan yang terputus. Dan pada pukul 18.45 WIB berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dan teridentifikasi bernama Tea Adi, ujar Budiono. Dengan ini jumlah korban meninggal yang ditemukan adalah 21 orang, sedangkan yang masih dalam pencarian sebanyak 5 orang. Pencarian pada hari ini dilakukan oleh tim SAR gabungan sebanyak 301 Januari 2025. Revalina, 19, perempuan, warga Sipetung. Suyati, perempuan, warga Tlogo Hendro. Kiki Pramudita, 23, laki-laki, warga Garung, Desa Yosorejo. Sutar, 49, warga Tlogo Pakis. Rianto, 50L, warga Yosorejo. Ayat, 27, warga Desa Kasimpar. Sumeri, 30, warga Garung, Desa Yosorejo. Doni, 27L, warga Desa Gumelem. Winarko, 27L, warga Desa Gumelem. Supari, 37, warga Desa Kasimpar. Sularso, 44L, warga Desa Kasimpar. Inawati, 23P, warga Desa Kasimpar. Afkar, 4L, warga Desa Kasimpar. Husnul Cholifah 35P, warga Desa Kasimpar. Rohin 40N, warga Desa Kasimpar. Rahmono 24M, warga Desa Tlogo Hendro. Joni Yulianto 45M, warga Seragi. Korban meninggal yang ditemukan pada Rabu, 22 Januari tahun 2025.
Aisyah 18P, warga desa Wonodadi Songgodadi. Ta'ri 41N, warga desa Garung Yosorejo. Afkar Arbian 5 bulan N, warga desa Kasimpar. Ta'adi 34N, warga desa Wonodadi Songgodadi Petung Kriyono. Sementara itu, berikut daftar 5 korban yang belum ditemukan hingga Rabu, 22 Januari pukul 17 WIB. M. Teguh Imanto, warga desa Kayu Puring. Gianto, warga desa Gumelam. Tegar Haryanto, warga Batang. M. Nasrullah Amin, warga Pekalongan. Auren, warga Kasimpar. Tungguin sebentar.